Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada kesempatan kali ini Alunius akan memberikan informasi mengenai 6 hal terkait honorer bodong bikin ruwet pengangkatan non-ASN menjadi P3K. Dan berikut informasinya. Salah satu substansi Undang-Undang ASN 2023 ialah tentang penyelesaian masalah honorer yang arahnya akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja massal terhadap non-ASN per tanggal 28 November 2023 dan di satu sisi tidak membebani keuangan negara, sebagian honorer bakal diangkat menjadi P3K part-time atau paruh waktu. Namun, belum terungkap secara pasti berapa dari 2,3 juta honorer yang akan masuk gerbong P3K paruh waktu. Belum jelas juga honorer bidang pekerjaan apa saja yang berhak mendapatkan tiket duduk di gerbong P3K paruh waktu. Diketahui jumlah tenaga non-ASN atau honorer saat ini di pangkalan data Badan Kepegawaian Negara BKN mencapai 2,3 juta orang dari seluruh Indonesia. Sebelumnya, disebut-sebut data jumlah honorer yang mencapai 2,3 juta tersebut sudah dikunci, namun ternyata masih diaudit lagi. Jika hasil akhir audit data honorer ternyata ditemukan banyak yang bodong, apakah konsep P3K part-time masih dipakai? Karena beban fiskal untuk gaji P3K full-time jadi ringan. Dan berikut 6 hal terkait honorer bodong kaitannya dengan rencana pengangkatan non-ASN menjadi P3K. 1. Honorer bodong langsung dicoret. Saat rapat kerja dengan Komisi 2 DPR pada tanggal 13 September 2023, Menpan RB Azwar Anas menjelaskan audit data honorer yang dia minta dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dan saat ini masih berproses merupakan audit secara acak, bukan menyeluruh. Meski sudah dilampiri SPTJM, kata Anas ternyata masih juga ditemukan data honorer yang tidak valid. Karena itu, Anas mengatakan dirinya sudah meminta audit honorer dilakukan secara menyeluruh. Dia juga menyatakan sudah mengingatkan kepada seluruh kepala daerah bahwa jika data honorer ternyata tidak valid dan dibuatkan SPTJM, maka akan berdampak hukum. Karena dengan adanya honorer bodong pasti merugikan teman-teman yang sudah mengadil lama atau disalib, kata Anas. Lebih lanjut, dia mengatakan jika nantinya ditemukan honorer tidak valid, maka akan dicoret dalam proses seleksi P3K meski dia masuk honorer yang mendapatkan afirmasi. Data yang enggak benar otomatis gugur, tegas Azwar Anas. 2. Jangan sampai honorer asli malah tersingkir. Anggota Komisi 2 DPR Mardani Alisera juga kencang bicara soal data honorer. Benahi urusan honorer hingga ke akarnya, bersihkan data audit dengan seksama, kata anggota fraksi PKS DPR RI, dikutip dari Parlementaria pada hari Selasa 19 September kemarin. Dia mendorong percepatan audit data honorer itu sangat penting agar para honorer K2 yang sudah lama mengabdi bisa segera diangkat menjadi P3K. Segera angkat honorer K2 yang sudah lama menunggu, tegas Mardani, seperti dikutip dari situs resmi DPR RI. Diketahui, tenaga honorer K2 sendiri merupakan tenaga honorer yang sudah melewati pendataan pemerintah pada tahun 2010. Namun, sampai saat ini masih ada saja sejumlah tenaga honorer K2 yang belum diangkat menjadi ASN.
Pentingnya pendataan dan verifikasi adalah agar jangan sampai tenaga honorer yang memang betul-betul bekerja dan memiliki kapasitas malah tergeser oleh oknum-oknum honorer bodong yang memanfaatkan kedekatan dengan pihak birokrasi, kata Mardani. 3. Banyak honorer asli belum terdata. Mardani Alisera mendesak pemerintah pusat mempercepat pendataan dan mendorong kepala daerah untuk mengirimkan jumlah tenaga honorer yang bekerja di lingkungan pemerintahan. Terlebih, kata Mardani, kebanyakan pegawai honorer yang tidak terdaftar memiliki masa kerja cukup panjang. Mereka telah mengorbankan waktu, tenaga, dan dedikasi untuk melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Namun, mereka masih harus berjuang untuk mendapatkan pengakuan yang layak atas pengabdiannya, kata Mardani. 4. Honorer asli diangkat bertahap. Undang-Undang ASN 2023 mengamanatkan penataan honorer dilakukan secara bertahap dan harus kelar paling lambat pada bulan Desember 2024. Mardani Alisera mengatakan proses verbal terhadap para honorer masih berlangsung. Nantinya honorer yang datanya sudah valid akan diangkat menjadi P3K secara bertahap. Proses pemeriksaan data honorer ini masih berjalan. Nah, yang sudah rapi datanya diangkat jadi P3K, kata Mardani dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada hari Rabu pada tanggal 6 September kemarin. Sebelumnya, Mardani sudah menyebut ada sekitar 1 juta honorer titipan alias honorer bodong. Nah, masalah honorer bodong ini berpotensi menghambat program pengangkatan honorer menjadi ASN P3K. Bagaimana bisa menyiapkan alokasi anggaran untuk gaji P3K jika jumlah honorer valid saja belum jelas? Jika yang honorer bodong disebut Mardani mencapai 1 juta, buat apa ada konsep P3K part-time yang arahnya untuk penghematan uang negara? Bukankah mestinya dana yang ada cukup untuk menggaji P3K penuh waktu? 5. Data honorer bikin cemas. Terungkapnya kembali kasus honorer bodong ini sebenarnya sudah jauh dari diingatkan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih. Pada bulan Januari 2022, Fikri Fakih sudah mengaku sangat khawatir melihat amburadulnya data honorer. Bagaimana tidak? Masing-masing instansi punya data honorer sehingga sulit mengontrolnya. Kemendikbudristek punya data pokok pendidikan, Kemenak menyediakan Sistem Informasi dan Manajemen Pendidikan Tenaga Kependidikan pada Kementerian Agama atau Simpatika. BKN memiliki database honorer K2, Kementan punya sendiri, demikian juga instansi lainnya. Ironisnya, semua data itu tidak diverifikasi, validasi atau perpal paling tidak selama 8 tahun terakhir. Dari sekian data itu, hanya database honorer K2 di BKN yang sudah dikunci. Sementara di instansi lain, datanya masih terus berubah setiap saat ada penambahan honorer. Regulasi berupa Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 yang menegaskan tidak ada rekrutmen honorer kembali ternyata tidak ampuh. Sampai saat ini jumlah honorer terus bertambah. 6. Jangan sampai honorer bodong jadi P3K. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Suarmen menjelaskan, pendataan tenaga non-ASN dilakukan agar memudahkan pemerintah dalam menyusun kebijakan sehingga tidak terjadi masalah yang berulang terkait pengangkatan honorer. Kondisi per 1 Oktober 2022, jumlah honorer sebanyak 2.216.042 orang. Berasal dari 66 instansi pusat dan 524 pemerintah daerah, kata Deputi Suarmen pada bulan Oktober 2022 kemarin. Hasil pendataan mengejutkan Menpan RB Azwar Anas, posisi terakhir pada 2018, sisa honorer sekitar 400.000 orang. Setelah kita data,
bukan tinggal 200.000 tetapi membengkak menjadi 2,4 juta, kata Azwar Anas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta 12 Juni 2023 kemarin. Sekali lagi, audit data honorer ini sangat penting sebagai pijakan pengangkatan non-ASN menjadi P3K. Jangan sampai honorer bodong diangkat menjadi ASN termasuk P3K part-time. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.